Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, kembali di acara kesayangan kita yaitu HM Talks. HM Talks kali ini kalian ditemanin sama aku, Tujus, dan tentunya aku enggak sendiri. Di samping aku sudah ada narasumber kita yang sangat ahli dalam hal budaya, yaitu Cok Rake Kertayasa. Beliau adalah seorang ahli budaya. Halo Ratu, bagaimana kabarnya? Baik-baik. Dan pada episode kali ini kita akan membahas topik mengenai menjaga kestabilan ekonomi melalui pariwisata berbasis budaya. Nah, jadi seperti yang kita tahu, di Bali itu sangat kental akan budayanya. Gitu. Dalam kehidupan bermasyarakat. Di Bali tidak akan luput dari budayanya yang banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang berdatangan ke Bali hanya ingin melihat keindahan pariwisata budaya yang ada di Bali. Baik, sebelum industri pariwisata maju pesat seperti sekarang, sesungguhnya Bali sudah dikenal oleh orang asing, terutama seniman-seniman asing. Betul. Seperti Antonio Blanco, Walter Space, Rudolf Bonnet, dan lainnya. Mereka datang karena budaya Bali. Dan barangkali ini menjadi cikal bakal pariwisata Bali berbasis budaya. Sesungguhnya, seperti apa konsep dan definisi pariwisata budaya ke Erwin? Okay. Ya, Om Swastiastu, moderator dan mahasiswa Lignas dan para pemirsa. Saya mencoba menguraikan sebuah proses yang terjadi di Ubud khususnya di dalam konteks pariwisata budaya. Sebenarnya Bali sudah menjadi destinasi dari prasejarah. Kalau kita melihat dari peninggalan-peninggalan leluhur, jadi sebelum ada pariwisata, Bali sudah menjadi destinasi spiritual tersebut. Karena secara historis, Bali, Jawa, Sumatera itu satu benua dulu. Dan di antara Bali dan Lombok disebut Wales Strait. Jadi sudah Lombok ke timur sudah benua yang berbeda. Dari asimilasi budaya dari zaman ke zaman yang kita warisi sekarang merupakan sebuah interaksi komunitas budaya. Sehingga kekayaan budaya kita itu tidak hanya bersumber dari satu sumber, tapi dari sumber-sumber yang berinteraksi dan tinggal di Bali dan menjadi budaya Bali. Jadi setelah zaman prasejarah dengan adanya zaman sejarah tentu dari pengaruh-pengaruh Jawa Timur sangat kental sekali. Selanjutnya dilanjutkan dengan zaman penjajahan Belanda yang kita kenal mulai saat itulah adanya pariwisata yang kita warisi sekarang yang diawali pada tahun 1928. Jadi dengan kehadiran para seniman dan antropolog asing sesungguhnya yang memperkenalkan Bali secara literatur di belahan dunia mancanegara dan juga dengan adanya kesenian-kesenian Bali juga yang dipertunjukkan di Eropa pada zamannya pada tahun tersebut. Pada waktu itu Ki Copodo Rake Sukawati yang kemudian menjadi presiden pada tahun Revolusi 1949 kalau tidak salah. Jadi dari sanalah awalnya sehingga ada interaksi antara masyarakat lokal terhadap masyarakat asing waktu itu, Bonnet, Walter Space, Blanco, Hans Snell dan sebagainya, sehingga muncullah sebuah pemahaman pada saat itu bagaimana kita menerima wisatawan yang datang ke Ubud ini. Karena pada saat itu belum ada hotel, belum ada fasilitas. Sehingga pada saat itu tamu-tamu asing itu diterima di Puri, di Puri Ubud. Diakomodasi di sana, sehingga akhirnya masyarakat Ubud
mulai ada interaksi antara seniman dan seniman asing, sehingga menciptakan sebuah karya kontemporer yang disebut Balinese modern, seperti lukisan-lukisan, patung, kesenian, termasuk kecak itu bagian daripada kreativitas gabungan budaya sebenarnya, inspirasi dari waterspace dan lokal. Nah, sehingga yang kontemporer ini menjadi destinasi pariwisata. Sehingga terwujudlah Museum Puri Lukisan, itu salah satu yang menjadi sumber destinasi dan kemudian berkembang ya, dengan adanya Blangko juga membuat museum. Akhirnya kecamatan yang paling kaya di dunia punya museum adalah Kecamatan Ubud gitu ya. Karena di sana menjadi destinasi wisatawan, dari wisata, dan juga menjadi bagian daripada relaxation ya, dan juga menjadi museum itu menjadi bagian daripada education secara historik. Jadi di Bali itu budaya kita di Bali itu menjadi 3 faktor sebenarnya yang harus diperhatikan dengan sangat hati-hati gitu ya. Sebenarnya ada faktor intangible, jadi budaya yang sifatnya fisik yang bisa disentuh, arsitektur, lukisan, patung, topeng, dan sebagainya. Yang kedua ada budaya intangible, seperti Banjar, Subak, ya, yang tidak tersentuh tetapi dia eksis dalam masyarakat. Ada yang sifatnya abstrak, ya, yang abstrak ini yang merupakan Dresta di Bali. Ya, Dresta sehingga kita di Bali itu sangat bervariasi budaya kita. Di Pulau Bali sendiri itu sangat kompleks sebenarnya. Karena masing-masing desa pun diwarisi Dresta gitu ya. Nah, Dresta kuno, Dresta desa, Dresta lumpur, Dresta sastra. Dan inilah yang perlu kita jaga bersama. Keperbedaan ini bukan sebuah permusuhan. Keperbedaan ini adalah kekayaan budaya kita di Bali. Nah, itulah kehebatan leluhur kita di Bali, sehingga kekayaan seni dan budaya kita di Bali itu adalah merupakan gabungan-gabungan daripada elemen-elemen keyakinan dan kebudayaan luar yang dijadikan budaya Bali seperti kita warisi sekarang. Nah, di dalam konteks pariwisata pun kita harus mendiskriminasi yang mana boleh dipertontonkan sama wisatawan, yang mana bisa wisatawan menikmati sebagai objek wisata misalnya. Sehingga pemerintah pun sudah membuat aturan-aturan, perda-perda menyangkut menjaga kesucian pura, ya, menjaga sepadan laut, sepadan sungai, sehingga objek wisata itu tidak hanya di dalam seni budaya saja di Bali, juga ada objek yang sifatnya view, pemandangan ya, pemandangan. Ada yang sifatnya arsitektur, ada yang sifatnya monumental ya, ada yang sifatnya living culture. Budaya kita ini living culture, budaya yang hidup, ya, budaya yang bergerak terus. Nah, di pura-pura itu masih tetap kita melakoni pancaiannya kita itu. Dan budaya dan destinasi yang besar, landscape, pemandangan misalnya seperti di Tegalalang ya, Kintamani, Monkey Forest, di Jatilui dan sebagainya. Pemandangan laut, sunset dan sebagainya. Nah, ini perlu dijaga secara etika dan moralitas sehingga tidak terjadi pencemaran secara infrastruktur maupun perilaku daripada wisatawan itu. Karena kita memperlakukan itu sebagai subject matter, wisatawan memperlakukan itu sebagai objek. Nah, perlu wisatawan pun diberi sebuah pendidik dan edukasi, ya, edukasi mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, dari perkembangan itulah tidak hanya hubungan memperkaya budaya kita
dengan kedatangan orang asing, bahkan juga memberi kesejahteraan secara ekonomi. Misalnya mulai dulu berkembang terus ya, makin banyak wisatawan datang ke Ubud, akhirnya belum ada hotel, akhirnya masyarakat kita membuat homestay istilahnya ya, membuat jadi rumah-rumah mereka disewakan untuk wisatawan secara kekeluargaan. Pada zamannya itu banyak homestay-nya, muncul restoran-restoran, muncullah kemudian pembangunan dan pengembangan fasilitas jasa pariwisata, termasuk transport, termasuk restoran, termasuk rental, termasuk guide juga ya, banyak anak-anak yang belajar menjadi guide. Dan di sanalah secara unsur ekonominya pariwisata itu bisa mensejahterakan masyarakatnya, bahkan juga pemasukan terhadap pemerintah daerahnya melalui pajak-pajak yang yang diusahakan atau bekerja sama dengan seperti ini Monkey Forest misalnya ya. Dan income daripada APBD-nya pun meningkat. Nah, untuk hal itulah di Bali ya, dengan kesetiaan dan baktinya umat kita di dalam menjaga seni budaya dan keyakinannya, sampai saat ini pun masih Bali menjadi first destination di dunia. Karena di daerah lain pun mungkin tidak ada, Bali tidak mungkin dipindah ke tempat lain. Dan itulah yang menjadi taksir Bali. Jadi perilaku manusianya yang perlu dijaga bersama. Yeah. Benar. Jadi kita tuh harus juga menjaga perilaku kita juga ya di manapun kita berada. Di selanjutnya menurut aku ini Bali mampu untuk terus menjadikan budaya Bali sebagai basis pariwisata sampai kapan, dan apa yang harus dilakukan? Sebenarnya dengan keberadaan kita sekarang ini, dengan begitu meningkat terus kedatangan wisatawan ke Bali, income finansialnya saja, kita juga harus mulai mengintrospeksi diri. Dalam artian bagaimana di dalam kita mensejahterakan masyarakat Bali secara merata dari hasil pariwisata ini, betul. Karena itu banyak pajak-pajak juga yang masuk ke Pemda ya. Sebab Bali tidak hanya bisa dari satu wilayah saja, Ubud saja, tidak mungkin itu. Ya, sebab dampaknya yang lain saling berdampak sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Yang kedua, legalitas goodwill dari pemerintah beserta jajaran yang ada di DPR di dalam membuat aturan-aturan yang jelas dan melaksanakan aturan-aturan terutama di dalam pengembangan infrastruktur. Kita sudah rasakan kemacetan di mana-mana sekarang. Dan itu pun akan menjadi kesan. Yang kedua, menjaga image Bali itu tidak hanya dengan modernisasi, itu inovasi namanya. Tetapi identitas Bali jangan dihilangkan gitu. Identitas-identitas itu adalah merupakan simbol-simbol yang bahkan kita juga banggakan bersama. Misalnya simbol-simbol di arsitektur, pepatran dan sebagainya, desainer ya. Bahkan dulu masing-masing daerah punya kebalaan sendiri di dalam arsitektur. Oh, ini model Kelungkung ini. Oh, ini model Gianyar ini bangunannya model Tapan. Termasuk juga keseniannya. Ya. Salah satu daripada identitas jati diri itu tek-tekan yang ada di Purianyar di Kerambitan. Tidak ada lagi di lain, walaupun ada tek-tekan baru di luar Kerambitan ya itu sudah klise ya. Nah di misalnya Jemrano itu lomba anunya itu pertama besar. Ya, ini yang perlu dijaga bersama, keperbedaan itu sebagai jati diri di masing-masing wilayah ya, identitas kita itu, supaya kita betul-betul melaksanakan komit kita di dalam melestarikan budaya. Jadi budaya itu tidak hanya sekedar pertunjukan legong barong dance ya. Budaya adalah perilaku manusia, budidaya manusia. Padahal base-nya pertama adalah
abstrak daripada identitas budaya itu adalah perilaku kita di dalam menjaga dan mengembangkan terus ya, karena budaya Bali itu dia sangat menyesuaikan dengan zaman ya. Tetapi tidak pernah lepas daripada inti daripada makna budaya itu sendiri secara spiritual. Maka itu di Bali ada 3 bentuk kesenian ya. Kesenian wali, kesenian bebali, kesenian balian-balian gitu. Balian-balian ini nih yang sifatnya entertainment yang bisa kita pertunjukkan untuk wisatawan. Bebali itu bagian daripada Banten upacara itu. Tempatnya berbeda, waktunya berbeda, judulnya berbeda. Dan wali itu tari sakral, pasti di pura saja itu. Tari-tari sakral. Nah inilah supaya juga jelas garis merahnya yang mana tari wali, yang mana tari bebali, yang mana tari balian-balian. Balian-balian inilah yang sifatnya entertainment, ya, hiburan, pertunjukan. Gitu. Sama dengan barong dance yang ada di Batu Bulan, itu barong-barongan itu bukan barong ya melingit pura. Ya, sesunan. Nah, ini hebatnya leluhur kita menciptakan sebuah sistem yang fleksibel namun jelas sifat fungsi manfaatnya untuk kepentingan-kepentingan dalam bersejahtera. Jadi itu yang menjadi perlu keprihatinan juga dengan kondisi yang begitu luar biasa sekarang ini. Banyak juga hal-hal yang negatif itu merugikan budaya itu sendiri karena eksploitasi ya, eksploitasi secara infrastruktur, eksploitasi secara arsitektur, juga secara perkembangan daripada marketing yang sifatnya belum memahami inti daripada taksu daripada budaya Bali itu sendiri. Dan inilah yang memerlukan pendidikan bagi orang-orang luar, misalnya guide yang datang ke Bali. Dan menerangkan kapan bisa dan tidak bisa. Kita tidak bisa menyalahkan turis, mereka tidak tahu. Ya, mereka tidak tahu soal turis. Ya. Itu bagaimana perilaku kita. Sini perlu ditingkatkan melalui pemerintah dan masyarakatnya, bahkan sekarang di desa-desa dikembangkan desa-desa wisata. Nah, di sini kita menjual jasa. Dalam penjualan jasa, etika, moralitas sangat penting. Sangat penting banget itu Ratu. Ya, sama keep smiling, Bali kan terkenal keep smiling, ramah tamah itu. Dan itulah yang bisa mensejahterakan masyarakatnya, sehingga di Ubud sendiri dengan kesadaran spiritualnya semua berkah itu adalah atas pican itu betari yang ada di Ubud dan leluhur, sehingga dengan kesempatan yang baik seperti era sekarang ini tentu saja kita membuktikan bakti kita kepada leluhur dengan mengucapkan serada bakti, meningkatkan perkara yajna, meningkatkan memperbaiki pura-pura maupun pertimo itu sebagai bukti bakti kepada leluhur dan calon dewasa dengan kegiatan upacara-upacara yang bisa kita capai sesuai kemampuan finansial, waktu dan kondisi masyarakatnya. Di sanalah perputaran ekonomi yang terjadi. Karena di setiap kegiatan yajna di Bali, elemen yang pertama dibutuhkan adalah elemen hasil bumi Bali. Dan masyarakat yang melakoni upacara itu adalah local genius Bali. Sehingga perputaran ekonomi itu di wilayah kita saja. Nah, untuk menjaga taksu pariwisata, ya kita di Bali yakin dengan keberadaan Pancasarada itu melalui yatnya lah secara tulus ikhlas kita mempersembahkan banyak itu. Selanjutnya, jika dilihat dari pertumbuhan pariwisata Bali yang berbasis budaya, ini kan cukup baik ya Ratu. Cukup luar biasa, sudah diakui dunia. Ya. Tentu akan memiliki nilai tambah lagi bagi masyarakatnya.
Jadi seberapa besar sih dampak ekonominya terhadap Bali? Kira pasti besar sekali ya. Sangat besar sekali, tidak hanya di lokasi di mana destinasi pariwisatanya. Sampai pemerintah daerah pun PAD-nya meningkat. Terlebih di Bandung nih. Karena di sana banyak fasilitas pariwisata. Iya. Sampai airport pun meningkat. Karena banyaknya Turis. pesawat-pesawat asing juga yang landing di Bali. Jadi kontribusi Bali terhadap Indonesia cukup tinggi di bidang pariwisata. Karena bisa mendatangkan devisa negara juga. Divisa negara, divisa provinsi, divisa kabupaten. Inilah perlu diperhatian yang lebih besar lagi di dalam menjaga budaya Bali secara benar. Bukan secara emosional. Secara benar melalui musyawarah dengan local genius yang memahami kondisi adat budaya Bali itu secara turun-temurun. Terus bagaimana dampak budaya karakter masyarakat Bali terutama menjaga budaya adat istiadat dan way of life-nya mereka atas genturan pariwisata itu sendiri? Ya pasti akan terjadi pergeseran value of life namanya, karena setiap generasi pasti ada pergeseran. Terutama generasi muda yang sekarang tidak melalui proses seperti saya waktu dulu. Ya, secara etika, secara moralitas, dan waktu saya muda-muda dulu tidak ada HP juga. Ya, menurut saya ingin nganggur dulu ya, saya harus pergi ke tempat orang tua yang perempuan dulu. Sekarang kan tinggal pakai HP ya, ketemu di online ya. Jadi pergeseran set of mind itu pasti akan terjadi. Kita tidak bisa melawan arus zaman, tetapi kita punya pegangan di Bali yang disebut agama. Agama itu agam-agaman, pegangan hidup. Zaman boleh berlalu, tetapi inti daripada keyakinan kita itu jangan pernah dilepaskan. Sebab itulah satu-satunya harapan kita ke Bali. Silakan adik belajar ke seluruh dunia. Saat nanti kembali ke Bali, perkuatlah yang sudah ada di Bali. Berikan ilmu ya. Berikan wawasan, berikan pemahaman bahwa apa yang kita warisi dari leluhur kita sesuai dengan weda, sesuai yang kita terima berkahnya sekarang ini adalah karena kesetiaan satya leluhur-leluhur kita di dalam penyihnan bakti terhadap leluhur dan ceremoni dewasa. Teknis bisa berubah karena zaman ya. Tidak nak mau menjalan ya. Ke segala mungkin ngangin mobil sah-sah saja. Kecuali di daerah-daerah tertentu, susunan-susunan di taman terutama. Karena itu komitmen hubungan skala-skalanya masih tetap aja dan masih bisa berlangsung ya, tetap terus dijaga. Lanjutkan terus. Nah itulah yang jangan terlena dengan finansial atau material yang berlebihan, tetapi seimbangkanlah antara usaha, kegiatan sosial budaya dan spiritual. Sebab kegiatan sosial budaya kita, kos kita tinggi loh, kos waktu, ya, kos finansial. Untuk siapa? Untuk leluhur kan. Di desa yang lebih dewasa itu bagian daripada tapo brato yoga semat. Itu karma yoga di sana, bhakti yoga di sana, jenani yoga di sana. Pelajaran yoga ikhlaskanlah sesuai dengan kemampuan. Jadi secara spesifik apa dampak positifnya dan negatif pariwisata berbasis budaya terhadap masyarakat Ubud khususnya? Mengingat Ubud ini kan menjadi salah satu DTW daerah tujuan wisata yang paling favorit dan terkenal di dunia seperti ini. Ya, positif. Dulu misalnya sain-sain yang udah di pura-pura tamu dilarang masuk, yang boleh masuk juga ada syarat. Perlu diedukasi dari wisatawan. Biar tidak ngendah lah istilah. Ya, mereka tidak tahu. Dan sekarang tambah kompleks masalahnya. Kalau dulu bahasa Inggris saja sudah cukup,
Sekarang ada bahasa Rusia, bahasa Jepang dan ya. Dan itu harus dilakoni di setiap daerah. Berarti harus wisatawan itu harus diedukasi lebih lagi agar kita terjadinya persimpangan lah. Ya, Jadi salah ya paham. aneh-aneh lah. Aneh-aneh. Termasuk di hotel-hotel juga harus diberi informasi. Iya. Itu. Menurut pandangan Ratu Niki, bagaimana kerjasama pelaku pariwisata, stakeholder, pemerintah, dan masyarakat pelaku budaya yang notabene sebagai basis pariwisata Bali dan Ubud khususnya? Ya perlu lebih ditingkatkan lagi cooperation-nya, musyawarah di dalam bidang infrastruktur misalnya. Misalnya hal-hal yang tadi memerlukan pemikiran sehingga tidak mengeksploitasi lingkungan dan budaya itu sendiri. Supaya tidak ironis jadinya. Kita bicara pelestarian budaya, kita tidak ngerti budaya. Kan aneh ya. Nah, jadi pemahaman budaya itu sejauh mana? Seperti yang sampaikan tadi, tatanan hidup pun adalah budaya. Sehingga ada 3 aspek tadi itu. Yang mana tangible, intangible, dan abstrak. Ini menjadi bahan pemikiran lebih dulu sebelum berbuat, ya, lebih action. Dan ini lebih ditingkatkan lagi ya, daripada unsur pemerintahan, terutama kan DPRD ya. Ya sebenarnya pemerintah itu harus lebih mengedukasi kepada masyarakat. Masyarakat sebab DPRD perwakilan masyarakat dan juga sebagai legislasi ya, legislatif membuat aturan itu kan. Sementara yang ribut selalu bergandengan dengan segala kegiatan. Segala kegiatan ini pemerintah daerah saja yang dilakukan provinsi. Di Cilegon kemarin misalnya. Tapi? Cilegon. Ya kan tidak bisa kita sendiri. Ya, apapun kegiatan-kegiatan yang ada di Ubud, Kecamatan Ubud, selalu ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Ya, duduk bersama mencarikan solusi. Yes, nah, Ya, itu yang perlu ditegakkan. Jangan memakai strategi fighter public. Buat dulu masalah nanti ini bikin kacau. Menunjuk patung Ben pindah Washington. Seperti di Tabanan Patung Soekarno. Ya. Nah, ini perlu dikaji lebih dulu. Apalagi sekarang adik-adik sudah banyak akademisi kita yang punya pemikiran Kritik. yang kritis dan perlu guidance juga. Perlu guidance. Kritis yang produktif ya, tidak hanya sekedar mengkritisi tapi mencari solusi. Kira-kira ini kan ya, bisa yang sampaikan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang join di live kita yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa banget ditulis pada kolom komentar. Om Swastiastu. Di sini yang mau bertanya, sebab seperti yang saya ketahui kan banyak wisata asing yang harus dari budaya Bali. So, contohnya itu Garuda. Nah, pertanyaannya juga, apakah itu termasuk ancaman kepada masyarakat Bali terkait budaya kita yang dipelajari dan apa mungkin budaya yang dikuasai oleh? Ya. Tergantung sudut pandang dan cara pandangnya. Kalau orang Bali biasanya yang ada nak nempo karyanya bangga nak balik Ciliwung untuk bikin. Bagi dia secara pribadi itu bukan
menjadi ancaman, bahkan menjadi marketing Bali di daerahnya mereka nanti dengan memperkenalkan kesenian kita. Bahkan sekarang di Belgia pun sudah ada pura ya. Kan Ya, nah, itu saatnya. Dan itu selama di dalam mereka belajar yang benar, ya, benar sesuai dengan pakem-pakem gamelan dan sebagainya. Dan kita memperluas sebuah budaya adalah sebuah kebanggaan dan sebuah hal yang cukup inovatif dan perlu memang dikembangkan secara langsung dan tidak langsung. Bukan hanya mau belajar gamelan, belajar spiritual juga ada tamu dari pemangku dan selama benar ya. Memang ada belajar black magic pernah ada ke semua pernah ada betul. Yang menjadi ancaman adalah yang keluar dari pakem-pakem dan etika-etika yang kita waris, menyalahgunakan pengetahuan itu untuk kepentingan yang sifatnya di luar etika dan moralitas. Dan kita harusnya bangga banyak belajar genir, belajar wayang, belajar ngidel dan sebagainya. Berarti budaya kita itu juga bisa memberikan keyakinan kepada mereka bahwa kesenian kita itu tidak hanya sekedar menari seperti di disko-disko. Karena itu bagian daripada yoga juga, mudra suara dan bentuk tidak menjadi ancaman. Terus banget, kembangkan terus. Gitu. Mungkin hebat ya, tidak akan sehebat orang Bali. yang asli ada di Bali gitu. Yang asli ada di Bali. Lagi. Still me. Niki wenten ada dari itu salam. Wingi ada suatu pertanyaan itu, apakah mahasiswa dapat berperan untuk melestarikan atau menyebar awareness tentang budaya? Awareness. Mungkin seperti perhatian tuh. Ya, selama budaya itu adik lakoni ya, tidak hanya diwacanakan, sangat berfungsi itu, sangat berperan mahasiswa itu. Maka itu bahkan khususnya di bidang budaya dan agama, masyarakat desa-desa itu perlu sekarang pencerahan, kesadaran dengan makna simul-simul yang ada di Bali sebagai persembahan. Tidak hanya sekedar ritual saja, tetapi ada pendidikan pemaknaan daripada simul-simul yang kita persembahkan. Ini kan sangat minim sekali, kecuali tukang aja kadang-kadang tidak tahu. Ya. Tetapi bukan berarti mereka tidak yakin. Bahwa keyakinan itu bukan untuk didiskusikan. Proses keyakinan itu yang memerlukan sebuah pencerahan dan pemahaman sehingga memaknai simbol-simbol yang ada. Sangat berperan sekali misalnya di mana muda-mudi dikumpulkan misalnya biar ada interaksi di sana. Apa arti kenapa kita menyusung barong di sana, menyusung rangil di sana sebagai bahan pengetahuan ya. Kenapa harus nganggo canang, kenapa harus nganggo telur. Banyak sekali simbol-simbol ya sebagai identitas budaya Bali yang diperankan di dalam persembahan sebagai Banten. Ini perlu peran daripada mahasiswa ya, sambil membuat tesis sambil juga sosialisasi kepada masyarakat. Luar biasa untuk kumpulan muda-mudi yang bisa terfasilitasi. Nah, disinilah juga peran dari universitas maupun pemerintah untuk memfasilitasi anak-anak kita yang mempunyai visi, misi, ya dream, mimpi
bagaimana menjaga melestarikan, harus difasilitasi. Bagus sekali kita perannya luar biasa sebenarnya. Termasuk nak hebat ya, nak hebat. Ya. Semua itu kan memerlukan analisis dan description. Segitu hilang benar. Dia nggak kelakat dan gitu loh. Apa makna di balik itu? Sebab makna inilah yang memegang ketaksuan kita. Ya soalnya kita. Di Bali ini kan terkenal dengan taksian ya. Aksinya metrik. Sampun cukup. Yes. สวัสดีค่ะ Yeah. ที่มาเลเซียต้นทับไฟนะครับ Yeah.และdi sana saat kiung sudah ada pertanyaan itu dari pandangan Ati, apakah ada strategi inovatif yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing pariwisata berbasis budaya dalam skala? Ya, kalau mengenai daya, kita sudah memiliki dayanya. Daya tarik Bali itu sudah tidak perlu di branding lagi. Yang sesungguhnya perlu dikembangkan adalah menciptakan destinasi-destinasi baru lagi ya. Seperti di wilayah-wilayah Bali Timur, di Karangasem misalnya potensinya luar biasa. Saya wilayah Bali Barat, Bali Utara, yang sangat berbeda dengan tradisi juga yang ada di Bali Tengah seperti kita sekarang ini. Jadi potensi itu sudah ada, ya daya itu sudah ada. Daya itu membutuhkan kemampuan, ya. Kemampuan inilah yang memerlukan pemikiran-pemikiran yang terus memerlukan tidak hanya sekarang atau sebelumnya, terus memerlukan inovasi-inovasi di dalam marketing, memperkenalkan kepada dunia itu. Misalnya salah satu desa-desa, misalnya Penglipuran misalnya, di sebuah destinasi desa kami yang begitu menjaga keberadaan keaslian daripada tradisi di sana gitu loh. Pasti asli lah. Sangat dibutuhkan juga. Inovasi itu akan terus setiap saat terus. Selama tidak inovasinya itu keluar daripada etika moralitas yang ada kita yang ada di Bali itu tidak melecehkan budaya dan agama kita dengan cara-cara yang aneh itu. Liu model gitu masih sangat dibutuhkan. Ini semua. Baik, Iya. baik. Tidak kerasa sudah 1 jam kita berbincang-bincang dengan Ratu. Iya. Dan dapat saya simpulkan bahwa kita sebagai masyarakat Bali, kita harus bisa menjaga keaslian budaya kita agar tidak budaya kita itu dicuri oleh orang asing maupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi pada era modernisasi ini kita harus juga bisa mengedukasi kepada kita sebagai mahasiswa, harus bisa juga mengedukasi kepada masyarakat Bali khususnya tentang budaya ini. Bagaimana sebaiknya cara kita untuk menjaga budayanya. Betul. Betul. Terima kasih buat Ratu sudah mau menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join live dan memberikan pertanyaan. Sekian episode HM Talks kali ini. Selamat bertemu di episode selanjutnya. Saya Tujus undur diri. Oh, santi.